Jika Anda ingin hidup makmur dan berlimpah, jangan sering curhat pada orang tuamu, terutama ibumu. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas terkait dengan bagaimanakah caranya agar hidup Anda bisa berlimpah, hidup Anda bisa makmur terkait dengan orang tua. Nah, ada satu hal menarik yang ingin sampaikan kepada Anda terkait dengan begitu banyak orang yang sudah berumah tangga, lalu mereka itu curhat kepada orang tuanya, terutama adalah ibunya, soal ekonomi, soal finansial. Entah berkeluh tentang suaminya tidak bisa menafkahi dengan baik lah, entah mungkin dirinya sedang terpuruk terkait dengan finansial lah, atau mungkin belum mendapatkan pekerjaan serta yang lain. Intinya adalah banyak sekali orang yang curhat kepada orang tuanya, terutama adalah pada ibunya terkait dengan kondisi finansialnya yang buruk. Jika Anda seringkali melakukan itu, maka hentikan. Kenapa bisa dihentikan? Iya, begini. Saat Anda sering curhat pada orang tua Anda, ingat, curhat ini sama dengan keluhan sebenarnya, sahabat. Anda sering ngeluh sama orang tua Anda sering bercerita terkait dengan keterpurukan Anda pada ibu Anda terutama. Nah, ketika Anda curhat kepada ibu Anda, kepada orang tua Anda, apa yang beliau rasakan? Tentunya beliau juga merasakan iba terhadap Anda. Beliau juga merasakan kesedihan sama dengan Anda, karena anaknya itu sedang mengalami suatu persoalan, sedang mengalami suatu musibah, sedang mengalami suatu permasalahan yang cukup rumit. Apalagi ya, Anda yang punya hutang, lalu Anda curhatkan pada orang tua Anda, pada ibu Anda, otomatis orang tua ibu Anda itu juga ikut merasakan kesedihan Anda, bahkan ikut merasakan beban yang Anda alami. Nah, terkait dengan hal ini, yaitu berkaitan dengan getaran rasa atau vibrasi. Coba Anda perhatikan, sahabat, saat Anda berkeluh kesah, saat Anda curhat pada orang tua Anda, lalu orang tua Anda, ibu Anda itu merasakan kesedihan, ya, dan Anda minta doa pada beliau, ya memang beliau doakan. Pasti semua orang tua itu mendoakan kebaikan untuk anaknya, kan begitu ya. Hanya saja ketika Anda ingin didoakan oleh beliau, tetapi beliau sudah mengetahui bahwa kondisi Anda sedang terpuruk, kondisi finansial Anda sedang tidak baik, maka doa yang dipanjatkan oleh ibu Anda, oleh orang tua Anda, itu getarannya adalah getaran rendah, vibrasinya adalah vibrasi rendah. Karena apa? Saat beliau berdoa, ya, rasa yang diakses itu adalah rasa kasihan terhadap Anda, rasa iba terhadap Anda. Sehingga rasa iba, rasa kasihan, termasuk juga pastinya ada rasa kesedihan, inilah yang bisa menghambat doa itu menjadi tidak powerful. Meskipun beliau itu berdoa yang baik-baik pada Anda. Katakanlah beliau berdoa, ya Allah, mudahkanlah jalan rezeki anak hamba, berikanlah ia jalan terbaik, ya. Ketika diucapkan secara lisan itu oke, baik, positif, tapi di dalam batinnya itu ada perasaan kasihan, perasaan sedih juga terhadap kondisi Anda, perasaan tidak nyaman dan tidak memberdayakan. Meskipun ucapan yang dikatakan itu adalah baik, tetapi getaran rasa yang dialami oleh sang ibu, sang orang tua itu tidak memberdayakan, ya percuma saja. Artinya percuma adalah yang dimenangkan, yang ditangkap oleh alam semesta, yang didengarkan oleh Allah, oleh Tuhan, itu adalah rasa yang dipancarkan oleh ibu Anda ketika berdoa, bukan ucapannya. Ingat ya,
rasamu adalah doamu. Apa yang Anda rasakan itulah doa yang sesungguhnya. Nah, saat Anda seringkali curhat ketika datang ke rumah orang tua Anda curhat terkait dengan finansial Anda memburuk, ya, Anda sedang bangkrut, Anda sedang bahkan Anda sedang tidak akur, tidak harmonis dengan keluarga Anda, dengan pasangan Anda, dengan anak Anda. Bahkan Anda sering menjelek-jelekan atau menceritakan aib keluarga Anda sendiri terhadap kepada orang tua Anda, kepada ibu Anda. Tentu ketika Anda curhat, ya, otomatis curhat ini adalah hal-hal yang negatif, ya kan, membuat orang tidak nyaman, ya. Saya sendiri juga seringkali dicurhati sama orang. Ketika saya dicurhati sama orang, lihat via chat WA, saat saya ada dorongan untuk membalas seketika, saya segera balas. Tapi ketika nada kata-katanya kurang memberdayakan, ibaratnya dia adalah curhat, ngeluh dan sebagainya, ya saya biarkan saja dulu. Saya tidak ingin larut dan tidak ingin terpengaruh terhadap curhatannya yang membuat vibrasi saya menjadi jelek, ya. Saat seringkali curhat hal-hal yang buruk, hal-hal terkait dengan tidak memberdayakan, tentunya yang dipancarkan ke alam semesta adalah energi negatif, kan. Saat energi negatif itu terpancarkan, ya sudah, yang ditangkap apa? Ya hal-hal negatif. Ketika semesta itu menerima pancaran, getaran rasa dari ibu, dari orang tua, bahkan termasuk juga Anda sendiri, yaitu negatif, ya sudah, yang kembali apa? Ya negatif juga. Itu sebabnya banyak sekali orang yang mereka tidak sadar bahwa mereka seringkali curhat, mereka seringkali membuang sampah-sampah yang ada di dalam diri mereka itu tidak tepat dibicarakan aibnya atau hal-hal negatifnya ke orang lain, ya itu adalah membuang sampah-sampah buruk atau energi negatif. Dan ketika selalu diucapkan, ya sudah, semesta itu menerima bahwa oh orang ini buruk hidupnya, oh orang ini negatif hidupnya, ya sudah, akan saya berikan kesialan yang bertambah lagi, akan saya berikan hal-hal buruk lagi dalam hidupnya. Itu yang dipancarkan, yang ditangkap oleh alam semesta. Sehingga kehidupan Anda ketika semakin carut marut, semakin terpuruk, ya salah Anda sendiri. Maka dari itu, Anda ketika berkunjung ke rumah orang tua Anda, ketika Anda silaturahmi ke orang tua Anda, jangan lagi ceritakan hal-hal buruk yang ada di dalam diri Anda, dalam keluarga Anda. Ketika Anda menceritakannya, ya sudah, orang tua akan menganggap bahwa Anda sedang tidak baik. Orang tua merasakan kesedihan seperti yang Anda rasakan. Dan ketika Anda meminta doa pada ibu dan orang tua Anda, maka doa itu kurang powerful, sahabat. Ketika doa kurang powerful, ya otomatis doa tidak mudah untuk diijabah. Itu saja, sahabat, yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jangan seringkali curhat keburukan diri Anda, hidup Anda kepada orang tua, terutama terkait dengan finansial. Dan kalau Anda sudah sering melakukan itu, mulai kurangi, ya, kurangi sedikit demi sedikit, dan lama-lama hentikan, agar orang tua itu tidak selalu mendengar kabar buruk dari Anda terkait dengan kehidupan Anda, yang bisa menjadikan doa buruk juga pada Anda. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hajat serta urusan Anda. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.